Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di depan Anwar Abbas dan juga petinggi MUI lainnya, Presiden Joko Widodo memamerkan jika ekonomi syariah Indonesia adalah nomor 4 di dunia. Saya ingin memberikan posisi ekonomi syariah kita yang tahun 2014 itu pada posisi ranking yang ke-9. 2020-2021 kita sudah naik menjadi peringkat ke-4 dunia. Perkiraan saya insya Allah dalam 3-4 tahun ini akan masuk ke 2 atau ke 1. Dan bahkan Jokowi menyebut 2 hingga 3 tahun mendatang ekonomi syariah di Indonesia akan bisa menjadi nomor 1 bahkan nomor 2 di dunia. Mana pujiannya ya? Padahal pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah bekerja keras sehingga menjadikannya nomor 4. Padahal dulu tahun 2015 masih nomor 9 dan sekarang menjadi nomor 4. Tetapi tidak ada apresiasi yang dilakukan khususnya untuk Wakil Ketua MUI Anwar Abbas. Bahkan di acara Kongres Ekonomi yang diadakan oleh MUI malah menjadi bahan kritik untuk pemerintahan. Ya menurut saya sih aneh ya. Seharusnya mengevaluasi kinerja MUI malah dijadikan untuk mengkritik pemerintahan, terutama untuk Presiden Joko Widodo. Dan bahkan Presiden Joko Widodo pun menjawab dengan data soal kesenjangan antara si kaya dan si miskin, terus juga penguasaan lahan dan juga tanah. Semuanya dijawab tuntas oleh Presiden Joko Widodo. Dan yang lebih keren, Presiden Joko Widodo tanpa teks menjawab pernyataan Wakil Ketua MUI tersebut. Tanpa teks. Ya seharusnya sedikitlah mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo bekerja sudah sangat maksimal. Ya memang kalau ada kerjaan yang belum tuntas, ya memang sih pasti juga ada yang pro dan yang kontra. Tetapi alhamdulillah menunjukkan masyarakat puas terhadap kinerja Presiden, yaitu mendapatkan 72% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerjanya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Di depan petinggi MUI, Jokowi pamer ekonomi syariah akan jadi nomor 1 di dunia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin mengalami kemajuan tiap tahun. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, misalnya dari sektor keuangan syariah. Bahkan untuk keuangan syariah, menurut data ICD Refinitiv Development Report 2020, Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah Malaysia, ujar Peri dalam Rakornas Badan Wakaf Indonesia pada Selasa 30 Maret 2021. Selain itu, indikator lainnya ialah sektor pengembangan ekonomi syariah dan industri halal. Berdasarkan Global Economic Indicator 2020, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam pengembangan ekonomi syariah dan masuk peringkat 10 terbesar di sektor industri halal dunia. Lanjut Peri, kemajuan tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mendorong komitmen pengembangan ekonomi syariah. Hal ini ditandai dengan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pihaknya juga memperbesar peran perbankan syariah membangun keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, literasi dan edukasi ekonomi syariah hingga mendorong pembiayaan syariah. Kita berjamaah dalam pengembangan ekonomi syariah untuk membangun mata rantai ekonomi halal dari pesantren hingga industri besar di seluruh sektor unggulan, tandasnya. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui ekonomi dan keuangan syariah di tanah air masih jauh dari optimal, sebab potensinya masih kecil, hanya sekitar 7 hingga 8%. Bahkan keuangan syariah di perbankan baru mencapai 6,7% saja. Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini sudah berkembang cukup baik, tetapi belum optimal, ujar Wapres Ma'ruf dalam acara Kata Data Indonesia Data and Economic Conference 2021 pada Rabu 24 Maret 2021. Dia mengatakan, sebetulnya potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia besar. Begitu juga dana sosial seperti wakaf. Oleh karena itu, pemerintah punya komitmen kuat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya melalui Perpres nomor 28 tahun 2020, yaitu dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kenex berfokus 4 hal. 1. Mengembangkan industri halal, pengembangan industri keuangan, pengembangan dana sosial masyarakat Islam, dan pengembangan usaha bisnis syariah, kata dia.
Dia menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong industri halal karena potensi Indonesia besar sebagai umat dengan bangsa mayoritas muslim 78% di dunia. Namun, dengan potensi ekonomi yang besar ini, Indonesia baru jadi konsumen alat terbesar di dunia, belum sebagai produsen. Produsennya justru negara non-muslim seperti Brasil nomor 1, keduanya Australia, dan lain-lain. Karena itu, potensi produk halal harus ditarik kembangkan. Pasarnya juga besar, baik nasional maupun global. Karena itu, ini salah satu komitmen pemerintah untuk mendorong potensi ini, ujar dia. Kedua, pengembangan industri keuangan syariah. Dia memahami keuangan syariah baru mencapai 6,7% dari potensi yang ada. Oleh karena itu, menurut Ma'ruf Amin, perlu adanya upaya pengembangan baik yang berskala besar maupun kecil. Untuk skala besar salah satunya dengan menggabungkan 3 bank himbara. Tujuannya agar bank ini bisa melayani transaksi domestik bahkan juga global. Kedepan tidak hanya melayani transaksi-transaksi kecil seperti UMKM, tetapi juga transaksi besar. Begitu juga lembaga-lembaga mikro juga kita kembangkan, seperti Bank Wakaf Mikro yang akan kita dorong, kemudian koperasi-koperasi syariah dan juga lembaga-lembaga keuangan mikro syariah ini potensinya besar, tapi belum dikelola dengan baik. Diketahui Wakil Ketua Umum Majelis Indonesia Anwar Abbas melontarkan kritik terhadap pemerintah. Intinya, Anwar Abbas menyatakan kesenjangan ekonomi semakin terjal dan banyak warga belum sejahtera. Kritik tersebut disampaikan Anwar Abbas di hadapan Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Kedua MUI tahun 2021. Lantaran kritik tersebut, Presiden Joko Widodo pun tidak jadi membaca teks pidato yang sudah disiapkan, namun langsung menanggapi Anwar Abbas. Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya, tapi ketika saya mendengar tadi Buya Anwar Abbas menyampaikan, saya nggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini, ujar Jokowi dalam acara pembukaan kongres tersebut, disiarkan via YouTube official TV MUI. Saya rasa pemerintah kita sudah berhasil mensejahterakan rakyatnya, tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar dan menengah serta usaha kecil, ujar Anwar Abbas. Sementara mereka-mereka yang berada di level usaha mikro dan ultra mikro itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan, sehingga akibatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita tampak semakin terjal. Anwar Abbas juga menyinggung soal ketimpangan di bidang pertahanan. Dia menyebut hal ini sebagai sesuatu yang memprihatinkan. Cuma dalam bidang pertahanan, indeks kini kita sangat memprihatinkan itu 0,59. Artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini, ujar Anwar. Anwar Abbas memaparkan mengenai data kelompok usaha di Indonesia, menurut dia masih banyak pelaku usaha yang belum diperhatikan. Padahal seperti kita ketahui bersama, jumlah usaha besar cuma besarnya hanya 0,01% dengan jumlah pelaku usaha 5.550 dengan total aset di atas 10 miliar. Usaha menengah besarnya adalah 0,09% dengan jumlah pelaku usaha 60.000 dengan total aset lebih dari 50 juta rupiah, dan usaha kecil besarnya 1,22% dengan jumlah pelaku 783.000 dan total aset di atas 50 juta tadi. Dari data ini kita ketahui total mereka-mereka yang sudah diperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan itu ada di sekitar 1,32% atau lebih kurang kalau dari jumlah pelaku, yaitu 849.000 pelaku usaha, ujar Anwar. Valdo juga menanggapi penjelasan pemerintah sudah melakukan beragam upaya untuk menangani masalah ketimpangan. Menurut Valdo, apa yang disampaikan Jokowi di acara MUI kemarin sudah sangat jelas. Presiden jelaskan semuanya secara detail. Upaya yang dilakukan sudah sangat banyak. Berbagai strategi sudah ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan dan mengedepankan ekonomi kerakyatan. Mekar itu satu program. Kalau disebut semua tidak cukup itu waktu acaranya, ujar Valdo. Mekar yang dimaksud ialah Permodalan Nasional Madani Pembina Ekonomi Keluarga Sejahtera, yang merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera, pelaku usaha ultramikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.
Selain itu, Faldo berbicara mengenai Jokowi yang terbuka untuk dikritik. Keterbukaan itu, kata Faldo, menandakan bahwa Jokowi sudah banyak bekerja untuk rakyat. Yang tidak kerja takut dikritik. Presiden Jokowi mau dikritik langsung tidak soal. Beliau sudah banyak berupaya. Masalah hasilnya tentu selalu jadi perdebatan. Ada yang sudah puas, ada yang belum. Tugas negara memastikan keadilan untuk semua. Siapapun tidak mungkin senangkan semua orang, imbuh Faldo.